Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Gina Yolanda dengan NIM 14235453 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Kesehatan Reproduksi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia dari mulai organ reproduksi manusia sampai ke laktasi dan juga ASI eksklusif. Nah, biar gak makin penasaran, ikuti terus ya. Oke, reproduksi pada manusia merupakan alat untuk berkembang biak serta untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, di mana terdapat organ yang berperan dalam proses ini. Ada organ reproduksi pada wanita, juga organ reproduksi pada pria. Untuk organ reproduksi pada wanita terbagi menjadi dua. Ada genitalia interna atau organ reproduksi dalam dan ada genitalia eksterna atau luar. Pada struktur genitalia interna terbagi menjadi 4. Yang pertama ada vagina. Vagina berfungsi sebagai saluran keluarnya darah dari uterus atau rahim pada saat menstruasi. Vagina juga sebagai alat untuk kopulasi, juga jalan lahirnya bayi pada proses persalinan. Pada vagina terdapat lipatan-lipatan yang disebut dengan vagina rugae, dan pada dinding vagina terdapat kadar keasaman dengan pH 4,5 yang mana berfungsi untuk proteksi atau perlindungan dari virus. Adalah uterus atau rahim. Pada uterus ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada cervix uteri, ada corpus uteri, dan juga cavum uteri. Pada cervix uteri atau leher rahim terdapat kelenjar yang menghasilkan lendir yang tidak bisa ditempuh oleh sperma kecuali pada saat ovulasi. Karena pada saat ovulasi, konsistensi lendir akan berubah sehingga sperma dapat menembusnya. Selanjutnya ada corpus uteri atau badan rahim yang mana terbagi menjadi 3 lapisan. Lapisan terdalam adalah lapisan endometrium yang mana pada lapisan ini terdapat banyak pembuluh darah. Jika pada masa menstruasi, pembuluh darah ini akan mengalami peluruhan. Sehingga apa? Sehingga darah dapat keluar dari uterus. Tidak hanya itu, endometrium juga berfungsi sebagai tempat pelekatan janin juga plasenta pada saat masa kehamilan. Selanjutnya, lapisan kedua atau tengah yaitu myometrium, yang mana terdapat banyak otot yang berfungsi untuk membantu mendorong bayi keluar dari rahim pada proses persalinan. Dan pada lapisan terakhir ada lapisan perimetrium, yang mana lapisan ini adalah lapisan yang paling dekat dengan abdomen atau perut. Bagian terakhir dari uterus ada cavum uteri atau rongga rahim, yang mana terdapat fundus yang berbentuk menyerupai kubah, yang mana berfungsi untuk mengetahui lamanya usia kehamilan. Oke, selanjutnya bagian yang ketiga ada tuba fallopi. Nah, tuba fallopi ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada isthmus, bagian yang terdekat dengan uterus atau rahim, dan ada juga yang dinamakan dengan ampula. Di bagian ampula ini yaitu bagian yang paling terluas dalam tuba fallopi. Disinilah terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Dan yang terakhir ada infundibulum, yang mana ini merupakan bagian ujung yang terdekat dengan ovarium. Di bagian ujung infundibulum ini ada rumbe-rumbe yang disebut dengan fimbriae, yang nantinya disinilah terjadinya penangkapan ovum pada saat ovulasi. Dan yang keempat adalah ovarium. Ovarium merupakan pabrik atau tempat memproduksi sel telur atau ovum hingga matang, sehingga siap untuk melakukan pembuahan.
Oke guys, kita next to genitalia eksternal pada wanita, yang mana terdapat dua fungsi utama. Yang pertama sebagai alat kopulasi, yang kedua sebagai pelindung dari organisme penyebab infeksi. Yang pertama ada mons pubis, yang mana merupakan area yang ditumbuhi oleh rambut-rambut halus dan berisi jaringan lemak yang berfungsi untuk melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran, juga sebagai estetika. Yang kedua, ada labia mayora atau yang dikenal dengan bibir besar, yang mana berfungsi sebagai penutup organ-organ genitalia bagian dalam dan bisa mengeluarkan cairan pelumas pada saat penerima rangsangan. Yang ketiga, ada labia minora atau yang dikenal dengan istilah bibir kecil, yaitu lipatan bagian dalam yang mana tidak ditumbuhi oleh rambut-rambut halus. Yang keempat, ada prepuce of clitoris dan glans of clitoris, yang merupakan daerah erotik yang mengandung pembuluh darah dan juga syaraf. Yang kelima, ada kelenjar Bartolini yang terdapat di daerah vulva dan vagina, yang dapat mengeluarkan lendir pada saat melakukan senggama sebagai pelumas bagi vagina. Yang keenam, ada uretal opening, yaitu sebagai saluran untuk keluarnya air kencing. Dan terakhir, ada hymen, yang mana hymen ini merupakan selaput yang melindungi vagina entrance atau lubang vagina sebagai tempat keluarnya menstruasi, alat kopulasi, dan tempat keluarnya bayi. Pada hymen ini, terdapat macam-macam bentuknya. Yang pertama, ada crimbiformis atau berbentuk keringkih. Yang kedua, ada semilunaris atau elastis. Yang ketiga, ada septalis atau sangat elastis, dan yang terakhir ada yang tertutup sempurna. Pada hymen yang terakhir ini, menstruasi tidak bisa keluar dan akan menumpuk di vagina. Sehingga apa? Harus ditindaklanjuti dengan merobek hymen tersebut oleh ahli tenaga kesehatan. Next, sekarang tuh organ reproduksi pada pria. Nah, pada bagian luar terdapat penis dan juga skrotum. Apa itu penis? Penis merupakan alat untuk kopulasi, yang mana di bagian ujung penis atau dikenal dengan istilah glans penis dibungkus oleh kulit yang dinamakan dengan prepucium yang harus dibuang dengan cara pembedahan atau sunat. Karena jika tidak dibuang, maka akan menumpuknya kotoran pada kulit tersebut sehingga terjadi pembengkakan di area penis. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan skrotum. Skrotum ini merupakan lipatan yang melindungi testis, juga yang mempertahankan suhu agar berada pada 2 derajat Celcius. Nah, skrotum ini dibatasi oleh sekat antara kanan dan juga kirinya, yang mana mengandung banyak jaringan ikat dan juga jaringan otot. Dan pada bagian dalam terdapat testis, saluran-saluran, dan juga kelenjar aksesoris. Yang pertama, testis merupakan tempat memproduksi sperma dan juga sebagai organ endokrin. Nah, testis ini juga bisa menghasilkan follicle stimulating hormone atau FSH dan juga LH, juga akan mengandung hormon testosteron. Yang kedua, ada ductus atau saluran reproduksi. Yang pertama, epididymis, berfungsi sebagai penyimpanan sementara sperma hingga matang dan bergerak menuju ke vas deferens. Yang kedua, vas deferens ini berfungsi sebagai tempat keluarnya sperma dari epididymis menuju ke saluran ejakulasi. Yang ketiga, saluran ejakulasi berfungsi untuk mengantarkan sperma ke saluran uretra. Dan yang terakhir, saluran uretra ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma ke dalam vagina atau uterus. Yang ketiga, ada kelenjar aksesoris, di mana kelenjar aksesoris ini ada 3. Yang pertama, vesicula seminalis adalah kelenjar yang menyekresi zat mukoid yang mengandung fruktosa dan juga prostaglandin.
Yang kedua, ada kelenjar prostat. Adalah kelenjar yang mengeluarkan sekret cairan yang mana nantinya akan menyekresi cairan yang seperti susu yang mengandung asam sitrat, kalsium, dan juga zat lainnya. Dan yang terakhir, ada kelenjar bulbouretra, yaitu kelenjar yang berfungsi untuk menetralisir suasana asam pada saluran uretra. Oke guys, kita next to oogenesis dan juga spermatogenesis. Yang pertama ada oogenesis, yaitu proses perkembangan oosit atau sel telur matang yang berlangsung di dalam ovarium, yang mana pada proses oogenesis ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada poliferase atau perbanyakan. Nah, pada proses perbanyakan ini terjadi pada saat kita masih dalam kandungan, yang mana gametogonium akan membelah menjadi 2, 4, 6, dan seterusnya hingga berdiferensiasi menjadi oogonium dan akan mengalami pembelahan secara mitosis, juga membentuk oosit primer. Dan dalam kandungan, oogonium bisa menghasilkan 1-2 juta lebih, sedangkan pada saat kita lahir hingga umur 7 tahun hanya akan menghasilkan 300 hingga 400 oogonium. Yang kedua, ada fase pertumbuhan. Pada tahap ini, oosit primer akan tumbuh membesar yang terjadi pada masa pubertas. Oosit primer ini akan membelah secara meiosis tahap pertama dan membentuk oosit sekunder juga badan polar yang pertama. Yang ketiga ada pematangan. Pada tahapan ini terjadi lagi pembelahan secara meiosis tahap kedua dan akan menghasilkan ovum juga badan polar yang kedua. Yang keempat ada perubahan bentuk yang terjadi pada tahap oosit sekunder yang nantinya pada saat ini pula akan terjadi berbarengan dengan terbentuknya 2 polosit. Namun badan polar dan kedua polosit ini nantinya akan berdegenerasi dan juga akan diserap kembali oleh tubuh. Kedua, ada spermatogenesis, merupakan pembentukan dan perkembangan sperma yang berlangsung secara terus-menerus dan dalam jumlah besar pada laki-laki dewasa. Proses spermatogenesis ini terbagi menjadi 5 tahap loh. Yang pertama ada spermatogonium. Pada tahap ini, sperma memiliki 23 pasang kromosom yang mana akan mengalami proses pembelahan secara mitosis dan akan berubah bentuk menjadi spermatosit primer yang bersifat diploid. Yang kedua, spermatosit primer. Pada tahap ini memiliki kromosom 23 pasang dan akan mengalami pembelahan secara meiosis pertama dan menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Tahap ketiga yaitu spermatosit sekunder. Pada tahap ini kromosom sudah tidak lagi berpasangan. Nah, kedua spermatosit sekunder ini nantinya akan membelah secara meiosis tahap 2 dan akan menghasilkan 4 spermatoid yang bersifat haploid. Yang selanjutnya ada spermatoid. Pada tahap keempat ini memiliki 23 kromosom yang tidak berpasangan dan pada tahap ini tidak mengalami pembelahan. Namun akan terjadi diferensiasi dan menjadi 4 sperma yang bersifat haploid. Dan yang terakhir ada sperma. Pada tahap kelima ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian kepala yang mengandung nukleus sebagai penentu genital janin dan juga akrosom yang mengandung enzim hyaluronidase dan juga enzim akrase yang mana berfungsi untuk memudahkan pada dinding ovum agar sperma bisa masuk ke dalam ovum. Nah, di bagian tengah ini terdapat mitokondria sebagai sumber energi sperma dan di bagian ekor berfungsi untuk membantu sperma bergerak menuju ovum. Sperma yang sudah tidak dapat tertampung pada epididymis akan langsung dikeluarkan dan membuahi ovum yang mana satu ejakulasi bisa mengeluarkan berjuta-juta sperma.
Apa itu fertilisasi? Fertilisasi merupakan pertemuan atau penyatuan antara sel sperma dan juga sel telur atau ovum, yang dimana terdapat dua peristiwa pada sperma saat akan melakukan fertilisasi. Yang pertama ada reaksi kapasitasi, merupakan reaksi yang terjadi selama beberapa jam pada cairan mani yang mengandung protein plasma dan juga glikogen yang akan diluruhkan. Yang kedua, reaksi akrosom, yaitu proses pelepasan enzim penetrasi untuk memudahkan masuknya sperma pada dinding ovum yang melewati zona pelusida. Setelah menembus lapisan pelusida dan menembus membran plasma ovum, maka kepala sperma akan masuk untuk melakukan fertilisasi. Dan pada saat itu pula bersamaan lapisan luar ovum akan mengeras sehingga tidak akan ada sperma yang masuk kembali. Nah, setelah tahap fertilisasi berhasil di tuba falopi, maka akan terjadi proses pembelahan. Pada hari pertama, zigot masih bersel tunggal, hari kedua membelah menjadi 2 sel, hari ketiga membelah menjadi 4 sel, dan hari keempat menjadi 16 sel. Dan ini terjadi pada stadium morula. Pada hari kelima sudah masuk ke stadium blastokista awal, yang mana sel akan mulai keluar menuju uterus. Pada hari ke-6 sampai ke-7 terjadi blastokista akhir, dan pada sel ini terjadi membentuk sel yang terbagi menjadi 2. Ada outer cell yang nantinya akan tumbuh menjadi trophoblast, dan juga ada inner cell yang akan menjadi embryoblast. Pada hari ke-8 hingga ke-9, embrio sudah implantasi pada endometrium, dan pada saat ini sudah bisa disebut dalam masa kehamilan. Sedangkan apabila ovum tidak dibuahi, maka akan terjadinya menstruasi. Menstruasi ini terjadi setiap bulan pada wanita. Siklus pada menstruasi rata-rata berkisar 28 hari, yang mana terbagi menjadi 4 fase. Fase pertama adalah fase menstruasi. Terjadi apabila ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron, juga akan berpengaruh pada lepasnya ovum di dinding endometrium, disertai robeknya dan juga luruhnya dinding endometrium, sehingga terjadinya perdarahan, yang mana ini terjadi pada hari pertama hingga hari kelima. Yang kedua ada fase praovulasi atau voliperase, yang mana hipotalamus akan mengeluarkan sel gonadotropin yang akan memicu hipofisis mensekresi FSH, sehingga akan memicu keluarnya folikel dan merangsang folikel mensekresi estrogen dan menyebabkan pembentukan kembali atau voliperase pada dinding endometrium. Hal ini terjadi pada hari ke-6 hingga hari ke-14. Fase ketiga yaitu ovulasi. Ini terjadi pada hari ke-14 jika siklus menstruasi 28 hari. Nah, pada ovulasi ini akan terjadinya peningkatan hormon estrogen dan akan menghambat sekresi FSH. Kemudian, hipotesis akan mensekresi LH. Peningkatan LH ini akan merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel. Dan yang terakhir ada fase pasca ovulasi, berlangsung selama 14 hari sebelum menstruasi kembali, yaitu pada hari ke-15 hingga hari ke-28. Pada saat ini, folikel the grave atau folikel matang telah melepaskan oosit sekunder, dan folikel ini akan menjadi korpus luteum yang akan menyekresi hormon progesteron untuk penebalan dinding rahim sebagai persiapan janin apabila terbuahi. Namun apabila tidak terjadi fertilisasi, maka korpus luteum ini berubah menjadi korpus albikan, sehingga kadar progesteron dan juga estrogen rendah dan terjadilah menstruasi. A few moments later. Oke, lanjut ke perkembangan janin.
Nah, perkembangan janin setiap bulannya ini terjadi setelah janin berhasil berimplantasi di dinding endometrium. Perkembangan terhadap janin setiap bulannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada trimester pertama, yaitu pada bulan pertama janin sudah dibungkus oleh kantung ketuban. Pada bulan ini juga sudah terdapat plasenta dan terdapat titik hitam yang akan berkembang menjadi mata. Di akhir bulan ini janin masih berukuran sebulir beras. Yang kedua, pada bulan kedua di minggu kelima, janin mulai membentuk jantung. Di minggu keenam, wajah janin sudah mulai terbentuk. Di minggu ketujuh, tangan juga kaki mulai tumbuh. Nah, begitu pula dengan sistem syaraf dan juga tulang sudah mulai terbentuk. Di akhir bulan kedua ini, panjang normal janin 2,5 cm dengan berat 9,5 gram. Pada bulan ketiga, minggu ke-11 hingga ke-13, organ dalam janin mulai berkembang. Alat genitalia dan urinaria mulai terbentuk. Mulut dan juga tanan janin sudah bisa membuka dan menutup, dan peredaran darah mulai beroperasi. Di akhir bulan ketiga ini, panjang janin 7,5 hingga 10 cm dan berat janin 28 gram. Yang kedua, trimester kedua. Pada bulan keempat, di minggu ke-14 hingga ke-18, pola rambut sudah mulai terbentuk, mata mulai bergerak, jantung mulai berdetak, dan pada janin laki-laki sudah terdapat prostat, sedangkan pada janin perempuan terdapat folikel. Di akhir bulan ini, panjang bayi 15 cm dengan berat 100 gram. Bulan kelima, pada minggu ke-19 hingga 20, rambut mulai tumbuh, otot sudah mulai terbentuk, kulit tertutup dengan cairan putih untuk melindungi dari cairan ketuban. Di akhir bulan ini, panjang janin 25 cm dengan berat 225 hingga 450 gram. Bulan ke-6, pada minggu 21 hingga 24, telinga janin terbentuk, kelopak mata terbentuk, dan janin mulai bisa melakukan tendangan kecil. Akhir bulan ini, panjang janin 30 cm dengan berat 900 gram. Yang ketiga, di trimester ketiga, bulan ke-7, pada minggu ke-25 hingga 29, tendangan janin mulai aktif dan kencang. Mata sudah bisa terbuka, telinga sudah bisa mendengar, dan janin sudah bisa mengubah posisi. Di akhir bulan ini, panjang janin mencapai 36 cm dengan berat 1.800 gram. Pada bulan ke-8, pada minggu ke-30 hingga ke-35, organ dalam berkembang baik, paru-paru mulai terbentuk namun belum sempurna, jaringan otak meningkat, dan juga berkembang dengan baik. Nah, di akhir bulan ini, panjang janin 46 cm dengan berat 2,27 kg. Terakhir, bulan ke-9, pada minggu 36 hingga 41, tubuh telah terbentuk sempurna, peka terhadap sentuhan dan cahaya, paru-paru sudah hampir sempurna, dan di akhir bulan ini, panjang janin 46 hingga 51 cm dengan berat 2,5 hingga 3,2 kg. Sedangkan pada proses persalinan tersendiri terbagi menjadi 4 kala. Untuk kala pertama adalah proses dimulai dari adanya kontraksi pada perut hingga pembukaan lengkap, yang mana terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama ada fase laten. Nah, fase ini terjadi pada saat kontraksi pada perut hingga pembukaan 1-3 yang berlangsung selama 8 jam. Yang kedua ada fase aktif. Fase ini di mana pembukaan 3-10 yang terbagi menjadi 3. Ada akselerasi dari pembukaan 3-4 berlangsung selama 2 jam. Selanjutnya ada dilatasi maksimal dari pembukaan 4-9 yang berlangsung selama 2 jam. Dan terakhir ada deselerasi, yaitu pembukaan 9 hingga 10 yang berlangsung selama 2 jam. Yang kedua, kala kedua dimulai dari pembukaan lengkap hingga keluarnya janin. Nah, lamanya prima kurang lebih 1 jam dan multi kurang lebih setengah jam. Pada fase ini, kepala bayi turun ke rongga kemaluan hingga kepala bayi terlihat sudah mulai keluar.
Yang ketiga, kala ketiga terjadi dari keluarnya bayi hingga keluarnya plasenta. Ini terjadi selama 6 hingga 15 menit. Yang keempat, ada kala empat, terjadi dari setelah keluarnya plasenta hingga 2 jam ke depan atau bisa disebut dengan proses pemulihan. Yang terakhir ada laktasi dan juga ASI eksklusif. Nah, ASI merupakan cairan putih yang dihasilkan oleh kelenjar payudara wanita melalui proses laktasi. Pada kehamilan di trimester kedua, pembesaran dan juga pertumbuhan payudara diferensiasi dari lobul alveolar dan sel epitel payudara yang dibantu oleh hormon prolaktin dan juga laktogen plasenta. Sedangkan ASI ini diatur oleh proaktif dan juga oksitosin. Prolaktif dan juga oksitosin. Terdapat 3 macam ASI. Ada kolostrum yaitu cairan payudara setelah melahirkan 4-7 hari. Ada ASI transisi setelah kolostrum 8-20 hari, di mana kadar lemak dan laktosa lebih tinggi dari kadar protein mineral. Dan terakhir ada ASI matang, adalah ASI dihasilkan setelah 20 hari dan selanjutnya. Adapun faktor yang akan mempengaruhi pada ASI, yang pertama ada faktor dari makanan, ketenangan jiwa, penggunaan alat kontrasepsi, perawatan payudara, faktor fisiologis, pola istirahat, konsumsi rokok atau alkohol. Adapun pelekatan menyusui yang benar pada bayi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum menyusui, puting dan juga aura dibersihkan terlebih dahulu. Bayi diletakkan menghadap perut ibu, bayi diberi rangsangan, sebagian kalung payudara dimasukkan ke dalam mulut bayi yang terbuka sehingga puting susu berada di bawah langit-langit dan lidah bayi mengisapnya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian mengenai penjelasan mengenai reproduksi pada manusia, dari mulai mengenal organ reproduksi hingga ke laktasi dan juga ASI eksklusif. Semoga ilmunya bermanfaat ya guys. Terima kasih bagi yang sudah nonton videonya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya guys. Sekian dari saya pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. See you next time guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.